Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu Dewan Guru, serta karyawan staf Tenaga Kependidikan UPT 122 Gresik yang pada siang hari ini dapat hadir dalam kegiatan kami, yaitu diseminasi budaya positif sebagai tugas pendidikan guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Gresik. Pada siang hari ini, Bapak Ibu, kalau pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang prakraksa perubahan, yaitu impian murid kita untuk yang lebih baik lagi. Dan ini adalah yang kedua kalinya kita akan membahas tentang budaya positif. Jadi setelah kita menyusun prakarsa perubahan, tentu kita ingin mewujudkan impian murid kita. Bagaimana kita menciptakan budaya positif, disiplin positif yang baik-baik kepada siswa kita. Berikut coba Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju jika hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Yang keempat, guru harus mampu memberikan solusi bagi setiap siswa yang bermasalah. Yang kelima, guru berperan bagi teman bagi siswanya. Jadi guru itu sebagai teman untuk siswanya. Dari kelima ini bagaimana Bapak Ibu tanggapannya dari pernyataan 5 pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Ini yang biasanya sering kita lakukan. Bahwa kalau hukuman itu bisa membuat anak lebih tertib, Bisa. Terus yang kedua, pemberian hukuman yang positif, membaca ulang di depan misalkan, kemudian menulis saya tidak akan mengulangi lagi sampai berapa kali, atau membersihkan sampah di halaman, itu dapat meningkatkan disiplin. Artinya gini Bu, jadi artinya pemberian hukuman itu boleh kita lakukan dalam koridor batas-batas tertentu. Kalau itu pun dilaksanakan secara terus-menerus dan mungkin dalam rentang waktu yang sangat berdekatan, mungkin akan juga berpengaruh negatif jadinya. Iya. Jadi mungkin ini bisa dilakukan hanya sesekali. Kalau yang sering-sering, karena anak-anak itu, nanti hukuman begini, akhirnya menjadi kebal atau beban. Sehingga mungkin hukuman ini boleh setuju, saya sangat setuju. Cuma tetap dalam koridor yang mungkin tidak dapat mencederai anak-anak. Terima kasih Pak Joko. Jadi hukuman itu bisa mendisiplinkan anak dengan batasan tertentu. Jadi tidak ada yang bersifat bisa mempengaruhi anak-anak, jangan sampai mempengaruhi anak-anak menjadi negatif. Ya. Yang ketiga ini penghargaan, hadiah, atau biasanya kita bintang prestasi. Selama ini kita kan biasanya kasih bintang anak yang baik di kelas atau aktif, lalu dikasih bintang supaya mereka bisa memotivasi. Yang anteng nanti dikasih bintang, akhirnya mereka jadi disiplin. Yang keempat ini, mampu memberikan solusi. Tentu jelas kita sebagai guru, ibaratnya kita kalau dokter itu ada menganalisis dulu tensinya berapa dan sebagainya, terus kemudian dikasih obatnya itu yang mana. Guru pun juga begitu kan, kita menganalisis kebutuhan siswanya dulu dengan kita melakukan asesmen diagnosis kemarin supaya kita tahu solusi yang terbaik untuk kebutuhan siswa kita. Yang kelima, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Jadi kita secara tingkatan kita memang gurunya yang tertinggi, tapi kita
untuk merangkul anak-anak supaya bisa lebih baik, lebih bisa terbuka komunikasinya, kita bisa menempatkan diri sebagai teman. Selanjutnya kita next. Nah, apa itu budaya positif? Kalian tahu Bapak Ibu? Kalau ada budaya positif itu, kalau di Jakarta itu bagaimana? Kebiasaan positif yang bisa kita terapkan kepada murid kita sehingga suasana di sekolah, di kelas kita juga menjadi baik. Kebiasaan itu juga harus diikuti dengan daya pikir anak, bahwa bukan hanya sebagai kebiasaan, tapi anak itu berpikir bahwa budaya ini itu bisa membedakan positif dan negatifnya. Itu bukan hanya semacam kita sholat. Sholat kan ada yang pekerjaan saja, ada yang sholat lebih dari itu maknanya. Jadi namanya budaya itu bukan hanya sebuah kebiasaan, tapi lebih dari penanaman sisi moralnya juga. Terima kasih Pak. Nah ini kalau bagi pengertian budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi seperti yang pernah di Prakarsa Perubahan, nilai-nilai universal itu apa? Nilai-nilai kebaikan yang ada di setiap kebiasaan itu tadi. Misalkan ada gotong royong, kepedulian, terus rasa percaya diri, rasa memiliki, toleransi. Jadi kebiasaan itu yang kita biasakan sehingga menjadi budaya positif. Ada beberapa konsep inti budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Sebenarnya semua ini ya secara praktek itu sebenarnya sudah Bapak Ibu dan saya sudah melakukan. Hanya saja belum namanya itu ya ternyata itu ada namanya. Oh yang dipraktekkan seperti ketika saya memperhatikan Pak Har yang akan menegur siswanya dengan cara duduk-duduk berdua, ditanyakan kenapa tadi kok itu melakukan hal ini, sama jadi gak ngono Mas gini. Nah itu ternyata sudah mempraktekkan ini Bapak Ibu. dimasuk di mana? Masuk nanti ada di tiga restitusi. Iya. Nanti ada 3 tahapan yang kita lakukan itu sebenarnya sudah dipraktekkan. Dan tadi ketika kita melakukan kegiatan bersama anak-anak, saya tadi cerita sama Bu Sami, segitiga restitusi saya belum berhasil karena ini di posisi kontrol guru. Kontrol guru yang saya gunakan tadi itu ada yang salah, harusnya tidak seperti tadi. Nanti kita ketahui di video di slide selanjutnya. Pembelajaran dengan paradigma baru tentu sudah tidak asing lagi, yaitu dengan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita sering mendengarkan pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih berdiferensiasi itu? Kalau pernah dulu diskusi sama Pak Arifin, different itu berarti berbeda. Ya, memang dari asalnya bisa dari kata itu. Ya, karena kita di kelas memiliki siswa yang beragam. Ada yang dari kemampuan membacanya masih mengeja, ada yang sudah lancar, ada yang menghitungnya sudah bisa tanpa jari. Itu
termasuk itu diferensiasi keragaman siswa. Jadi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan. Ini kalau menurut saya ya gampang susah, karena kita harus mengetahui mengelompokkan siswa itu dari kemampuannya, mana yang visual, mana yang auditory, mana yang kinestetik. Jadi di kelas kita misalkan pembelajaran sistem pencernaan gitu, kita menyediakan materi itu tidak hanya satu media, misalkan dengan ini, slide ini saja. Kalau ini kan berarti visual, tapi kita juga menyediakan yang lain, misalkan dengan video yang ada suaranya, berarti audio, nanti untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang suka mendengarkan. Terus kita bisa menggunakan stand. Di kelas itu ada stand pembelajaran. Jadi di sini kasih poster, di sana ada apa, terus di sana ada bagian manekin gitu. Jadi anak-anak jalan, dikasih rute kayak perjalanan petualangan gitu. Itu untuk anak-anak yang suka kinestetik. Tapi dalam satu kelas, kemarin saya ada tugas itu di modul yang kedua, itu tentang pembelajaran diferensiasi. Ternyata segitu lengkap. Kalau dibayangkan memang susah, tapi besok tidak tahu, kita praktek bersama-sama di kelasnya masing-masing, itu juga butuh pemikiran yang ada struktur. Jadi kebutuhannya apa, nanti materinya apa yang kita berikan ke anak-anak. Jadi ada diferensiasi konten, masih ingat Bapak Ibu? Konten, proses, dan produk. Nah, 3 ini mana yang kita pakai ketika kita ada di kelas. Kita lanjutkan untuk ya. lanjut dulu ke diferensiasi. Iya. Jadi mungkin barangkali nanti suatu waktu untuk memberi gambaran yang lebih gamblang, sesekali kita bisa praktekkan. Jadi mulai merencanakannya. Kita misalnya ada pembelajaran ini, dalam topik ini kita bahas diferensiasi yang mana yang kita pakai atau ketiga-tiganya kita pakai, dan setiap diferensiasi kontennya itu yang bagaimana kita coba sekali-sekali kita gambarkan bersama, duduk bersama, dan kita saling isi ya, kebutuhan itu, dan itu nanti kita praktekkan. Sehingga dengan gambaran seperti itu mungkin teman-teman semuanya juga akan lebih gamblang. Jadi kita coba dari satu apa yang mungkin harus khusus nanti. Ya, insya Allah nanti kita agendakan tentang diskusi pembelajaran diferensiasi. Jadi nanti ada contohnya mulai dari pertama menyusun hingga dipraktekkan. Oke, insya Allah siap. Selanjutnya kita lanjutkan di materi yang kedua. Nah ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Tadi berhubungan dengan mendisiplinkan anak. Jadi pasti setiap guru kita itu harus punya teori kontrol pada diri kita masing-masing. Nah, teori kontrol ini di miskonsepsinya, salah pahamnya yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi berarti murid itu yang pegang kendali itu gurunya. Yang kedua, ilusi adalah kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi teori kontrol kita sebagai guru itu berarti kayak seperti memberi anak itu merasa bersalah, wah aku salah gitu. Jadi itu pemahaman yang salah tentang supaya anak disiplin. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kalau yang pernah saya praktekkan kayak tadi yang masih hangat-hangatnya, jadi saya itu kayak saya memaksa anak-anak supaya diam. Itu teori kontrol kita sebagai guru, supaya tenang. Jadi kita kendalikan anak-anak supaya diam. Ini kesalahpahaman. Coba kita praktekkan seperti ini. Kegiatan kepala tangan.
berpasangan ya. Satunya mengepalkan tangan, satunya mencoba supaya temannya membuka kepalan tangan. Dan yang sudah tangannya mengepal, itu gimana caranya supaya temannya tidak berhasil membuka ini? Pak Harian tangan. Aku buat kalian. Kalau bisa. Bisa mana? Bisa. Seperti kita mempunyai suatu hal yang tidak boleh diambil oleh orang lain. Ya. Dan gimana orang lain itu bisa mengambil keyakinan kita, harapan kita. Gimana caranya kita selalu sendiri, jangan sampai dibuka oleh orang lain. Praktek ini kira-kira kita bagi tentang apa? Memberikan pesan apa ketika kita menjaga kepalan tangan kita supaya tidak dibuka teman. Begitu juga ketika teman mengepalkan tangan, kita bisa membuka kepalanya. Konsep mempertahankan diri mungkin dari satu konsepnya berusaha untuk apa yang diinginkan bisa tercapai. Ini berhubungan dengan kebutuhan dasar sebagai manusia, kebutuhan dasar manusia. Oh, masih teori kontrol. Nanti ada kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Nah, sebelumnya ini paradigma stimulus respon atau pendekatan teori kontrol. Stimulus respon tentang dunia, teori kontrol tentang dunia. Yang pertama, kebutuhan kita sama. Teorinya yang dipakai, teori kontrol tentang dunia, bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Sama seperti kalau kita, murid kita ini sama, butuh pelajaran yang kita berikan. Tapi tidak semua murid itu punya kebutuhannya yang sama. Saya kepengen materinya pakai gambar, Bu. Satunya kepengen video. Jadi sebenarnya realitasnya itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Seperti tentang misalnya teori kontrol ini. Menurut saya, bagi Bapak Ibu guru itu memiliki pemahaman yang sama, tapi ternyata di setiap orang punya pendapat yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi saya pengen Bapak Ibu guru semua sependapat dengan saya, tapi sebenarnya pasti ada perbedaan di 1-2 pendapat. Yang teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Sama halnya seperti ketika anak tadi menangis. Kita mengira anak nangis diharu temannya, padahal dia terharu karena melihat film. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita kepalan. Tadi kita pengen buka, diitik-itik, diapakan, ternyata nggak bisa. Ternyata kita tidak bisa mengontrol orang lain juga. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Mesti dibujuk, dihalus-halusi, ternyata nggak berhasil. Akhirnya dipaksa. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada kita saling berpendapat untuk dinyatukan misinya yang sama. Terakhir, model berpikir menang
Kalau di teori kontrol semuanya menang, jadi nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang, jadi semuanya sama-sama menang. Jadi kita ambil sisi positifnya. Kembali ke disiplin positif. Disiplin artinya belajar, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan siswa tanpa imbalan penghargaan, ancaman ataupun dukungan. Ini yang saya masih agak bingung, disiplin tapi nggak pakai hukuman, nggak pakai ancaman, nggak pakai paksaan, nggak pakai penghargaan. Nah, ini berarti ada sesuatu motivasi yang harus kita munculkan, yaitu motivasi pada diri anak. Ini yang menurut saya agak sulit. Jadi kayak kadang kalau sudah menyerah itu, ya Allah semoga anak-anak mendapatkan hidayah. Di awal memang penerapannya seperti itu. Jadi di awal disiplin untuk menciptakan disiplin positif itu memang kadang kita harus menerapkan itu secara paksa. Tapi dengan catatan jangan hanya mengambil hasil dari hasil disiplinnya, tapi dari prosesnya sehingga dimaknai oleh anak bisa membekas di hatinya, sehingga nanti kedisiplinannya itu muncul dari hatinya sendiri. Itu maksudnya mungkin seperti itu. Karena tanpa gimana dia akan muncul sendiri, saya perlu, karena di situ perlu untuk diri saya sendiri kan gitu. Jadi mungkin ada. Cuma di awal kita sama saja kalau kita mengajari anak untuk sholat, pertama awal waktu harus kita paksakan. Tapi begitu dia punya kesadaran dan dengan keyakinannya sendiri, dia akan dengan tumbuh sadar sendirinya untuk melakukan hal tersebut. Mungkin seperti itu. Tapi memang sulit. Sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri. Nah, ini pastinya dari motivasi dalam diri anak-anak kita. Tadi Bapak Ibu, selanjutnya yaitu tentang nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai ini bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku ini memiliki suatu tujuan berdasarkan teori kontrol William Glasser. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, menggerakkan motivasi intrinsik ini akan terbangun dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan ini yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong serta kreatif. Nah, ini yang tadi kita singgung tentang keyakinan tadi ya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada beberapa, yaitu segala sesuatu yang ingin kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bertahan hidup ini misalkan ya makan, minum, pakaian, tempat
tempat tinggal, jadi kebutuhan dasar kita untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, rasa dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian suatu anggota masyarakat dalam kelas, di masyarakat maupun di sekolah. Yang ketiga, penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang keempat, kebebasan, yaitu tentang sifat mandiri, memiliki pilihan, kita bebas memilih yang kita inginkan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah pada dirinya. Dan yang terakhir, kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa, dan sebagainya. Seperti kalau anak itu seperti kemarin ada Narendra, ada laporan itu Narendra membuat nangis Devan. Devan diejek dengan nama orang tuanya. Ketika Narendra saya panggil, kenapa kok tadi mengejek? Tidak apa-apa, Bu, senang aja, Bu. Berarti dia itu tadi untuk memenuhi kebutuhan kesenangannya dia kepengen bercanda saja, pengen senang aja, yang tidak dengan sengaja, tanpa dia sadari, bercandanya itu tadi membuat temannya menjadi sedih atau tersinggung. Nah, ini merupakan kebutuhan dasar yang dimiliki oleh kita dan juga dimiliki oleh murid-murid kita. Akhir izin dulu ya, saya dulu teman-teman 17-an. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, ini dia. Teori motivasi yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini termasuk motivasi ekstrinsik. Jadi kayak aturan, terus yang kita sampaikan ke anak-anak itu menjadi motivasi intrinsik bagi mereka agar mereka itu menghindari kenyamanan mereka agar terhindar dari hukuman. Biar enggak dihukum buahana, menurut saya ya, itu termasuk motivasi ekstrinsik. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, penghargaan. Aku anteng nanti biar dikasih bintang sama Bu Indah, nanti biar dapat hadiah ya. Saya tak anteng nanti dikasih misalnya hadiah pentol colek gitu. Jadi itu termasuk motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, ini adalah motivasi intrinsik yang merupakan tujuan disiplin positif yang ingin kita ciptakan pada anak-anak. Ya, ini yang agak gampang susah. Banyak susahnya. Tindakan guru, ada beberapa kejadian Bapak Ibu guru yang kita jawab bersama-sama. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Karena anak itu tadi terlambat ke sekolah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Bahkan hukuman usami konsekuensi. Hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar.
Membersihkan. Hukuman? Susami tadi hukuman, Bu Indah. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat untuk kegiatan PJOK. Hukuman. Nah, kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya nanti disuruh mendefinisikan hukuman itu apa, konsekuensi itu apa. Bisa jawabannya. Ya, ini tadi mencatat hukuman, mengelilingi basket karena terlambat. Nanti bisa jawab hukuman. Diminta push up, hukuman. Konsekuensi yang tadi membagikan kertas, konsekuensi. Biasa kalau hukuman itu kita mengarah ke peraturan kan. Nah, itu ini pemberian hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman itu membuat anak-anak menjadi sedih, menjadi tersakiti, dan tidak ada hubungannya dengan yang dilakukan. Ya kayak tadi kan terlambat tapi disuruh nulis, terlambat tapi disuruh keliling lapangan, membuat dia jerah, kan dia merasa tersakiti gitu. Kalau konsekuensi itu masih ada hubungan, menggantikan kertas yang dicoret, berarti dia kertasnya tadi yang dicoret diganti lagi. Terus membersihkan tumpahan, ya sudah menjadi kayak kewajiban gitu ya, itu konsekuensinya. Yang ini terakhir lari. Kalau tadi lari mengelilingi lapangan karena terlambat itu hukuman. Yang terakhir lari mengelilingi lapangan karena terlambat untuk pelajaran PJOK. Ya. Nah, karena pelajaran tadi kan PJOK kan mengarah ke fisik, jadi masih ada hubungannya dengan hukum itu, tapi ada manfaat ketika dia melakukan hukuman itu, konsekuensi. Nah, lagi. Biasanya kalau ada kata-kata konsekuensinya dia harus dihukum, ya apa? Konsekuensinya harus dihukum. Itu kalimat yang mengambigukan. Kalau konsekuensi berarti tanggung jawabnya dia. Timbal umpan balik dari tanggung jawab yang harus dia lakukan. Konsekuensi. Kalau hukuman dari hal yang membuat dia sedih, membuat dia jerah, yang tidak berhubungan dengan, tidak ada manfaatnya dengan perbaikan sikap. Kalau hukuman lebih ke arah negatif. Kalau konsekuensi ada hubungan di hal sikap positifnya. Nah, ini apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, jadi bersifat satu arah. Hukumannya terasa menyakitkan, berupa fisik maupun psikis. Ya, seperti tadi, misalkan saya tadi langsung kayak teriak, nah, membuat tiba-tiba, terus bisa sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kalau seperti yang tadi pagi, kalau tidak doa, anak-anak nanti bagaimana kalau tidak tertib. Nah, nanti kan kalau dia melakukan kesalahan, berarti dia melakukan konsekuensi yang sudah disepakati. Yang terakhir, restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan untuk
antara guru dan murid saling mencari solusi dalam masalah yang dihadapi anak. Yang pernah Bapak Ibu praktekkan ketika anak melakukan kesalahan, dipanggil ke kantor, terus diajak berkomunikasi, tidak langsung bilang anak itu salah, tapi pasti ditanya dulu alasannya kenapa. Itu masuk di restitusi. Terus harusnya bagaimana? Terus apa yang dia lakukan setelah melakukan kesalahan ini tadi? Itu di praktek restitusinya. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini bisa dipakai untuk memberikan kebermaknaan kejadian yang dilalui anak-anak supaya dia bisa belajar dari kesalahan yang telah dia buat. Memperbaiki hubungan, yaitu antara guru dengan murid atau murid dengan sesama murid. Ketika mereka sedang ada hal yang kayak bertengkar, tidak bulo-buloan, dari kegiatan restitusi ini mereka akhirnya bisa saling memaafkan dan menerima. Terus ada tawaran, bukan paksaan. Jadi ada kayak alternatif. Kalau sampean tadi melakukan hal yang tidak baik, itu berarti bagaimana? Kamu harus begini kan? Oh iya Bu, sampean kudu gini kan? Itu berarti memaksa dia untuk melakukan hal yang tidak inginkan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Jadi menggali motivasi diri murid untuk bisa melakukan hal yang baik. Kita secara perlahan kita menuntun murid kita untuk berubah dari sikap yang kurang baik menjadi lebih baik. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kita gali alasan yang dilakukan anak dari yang sehingga membuat dia kesalahan tadi, menggali alasannya kenapa dia berbuat seperti itu. Itu berhubungan dengan kemampuan dasar anak tadi. Dia mencari kesenangan, kekuasaan, kalau dasar hidup tadi ya bertahan hidup, dan kasih sayang atau rasa diterima. Biasanya kalau anak-anak biasanya kan caper itu. Tadi dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya supaya diterima oleh orang lain di kelas maupun di sekolah. Itu selanjutnya, restitusi diri itu merupakan cara yang paling baik karena dapat tadi memperbaiki hubungan, terus tidak ada tanpa marah kayak tadi. Tanpa marah, tanpa paksaan, dan tanpa hukuman, tapi kita mencari solusi sehingga pasti terciptanya konsekuensi antara percakapan kita tadi. Selanjutnya, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi menciptakan, menumbuhkan rasa dia bertanggung jawab, peduli dengan teman. Jadi menggali potensi yang ada dan motivasi yang ada di dalam diri anak. Fokus pada solusi. Kita mencari penyelesaian masalah yang terjadi di kejadian yang dialami oleh murid-murid. Yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kadang kalau anak sudah melakukan hal kesalahan, satu kelas atau satu kelompok itu merasa tidak suka sama anak itu. Anak itu jadi dikucilkan. Nah, dari kegiatan ini itu bisa mengembalikan dia di kelompoknya. Posisi kontrol guru. Ini di bagian kolom yang kedua. Posisi kontrol guru itu ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer. Ya. Sebagai penghukum ini tindakannya biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti,
menyindir, ini sebagai penghukum. Kontrol sebagai penghukum. Kemudian yang berceramah dan mengatakan harusnya sampai begini, sebaiknya begini, itu termasuk membuat merasa bersalah. Membuatkan alasan untuk muridnya ini menjadikan sebagai teman. Jadi menggali komunikasi dengan murid agar mereka lebih terbuka dengan kita, dengan bahasa yang lebih santai. Itu posisi kontrol sebagai teman. Pemantau menghitung dan mengukur, ini biasanya menghubungkan dengan peraturan. Nah, peraturannya begini, sampean lihat anaknya bagaimana muridnya melakukan atau tidak. Pemantau itu lebih ke pengawasan, diawasi. Yang terakhir manajer, ini dengan beberapa pertanyaan untuk menggali untuk mengetahui alasan anak, motivasinya anak kenapa berbuat itu, kemudian mencari solusi bersama-sama. Itu adalah posisi kontrol manager. Dari kelima ini yang paling baik itu adalah di kontrol manager. Kalau enggak tadi guru. Sebelum terus. Kita biasanya, kalau bapak ibu biasanya mana? Kalau saya biasanya memang 1, 2, 1, 2. Teman jarang, pemantau, iya. Kalau manajer kadang masih belum maksimal. Pak Alipin biasanya mana Pak? Teman. Kalau di PT itu kan ada Ya bisa diduga. Cair khususi. Cair. Kalau yang sering saya lihat kayak kalau yang dipanggil ke kantor itu biasanya pakai yang manajer. Kalau di kantor lebih ke mereka kan didekati, kita mendekati mereka, terus akhirnya ketemu solusi di mana-mana gitu. Cucu lu kan aja. Kan kambing kritik. foto. Nah, ini berikut ada beberapa pernyataan. Siapa yang mengatakan ini? Siswa atau guru? Saya kecewa sekali dengan kamu. Guru. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Guru lagi. Ayolah, lakukanlah dengan ibu. Apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Guru lagi. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Iku kabeh dirono sing tak lakoni. Jawaban Ini guru semua, ini posisi kontrolnya. Nah, saya kecewa sekali sama kamu. Ini berarti menggunakan kontrol membuat merasa salah. Kamu tidak pernah benar. Ini penghukum. Ayolah demi ibu bapak, ini sebagai teman. Kemudian ini dapat bintang. Wow. Jadi kita tahu dari sikap ya pemantau ini dapat bintang karena dengan penghargaan sehingga kita tahu bisa mengontrol anak-anak, oh sudah sampai mana kemampuannya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Nah ini manajer karena bertanya untuk anak-anak juga ikut berpikir menentukan solusi yang terjadi pada dia. Kamu selalu paling terakhir. Nah ini penghukum. Bisa juga merasa bersalah karena dia terakhir kerjaannya, sehingga dia merasa kayak dikucilkan.
karena dia ada kata-kata yang menyakitkan hati. Kamu paling terakhir. Nah, keyakinan kelas. Sudah membuat keyakinan kelas Bapak Ibu? Sudah dong. Ya sudah. Betul. Sudah pada. Kesepakatan. Iya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan nilai-nilai kebajikan, keyakinan yang telah menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi apa yang menjadi keyakinan anak-anak, bagaimana menciptakan suasana kelas yang nyaman, mereka memberi keyakinan itu sendiri untuk kelasnya sendiri, untuk dipatuhi mereka sendiri juga. Makanya disebut keyakinan kelas. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai sepeda roda 2? Ini termasuk keyakinan atau kesepakatan. Pakai helm. Pertanyaan. Mengapa? Iya, mengapa? Masuk peraturan menggunakan ini. peraturan atau keyakinan. Iya. Peraturan. Peraturan. Karena kan kendaraan, kalau kita berkendara harus safety ready. Kemudian kalau ini peraturan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Kemarin waktu pandemi kemarin. Peraturan ini. Peraturan juga. Kalau saya jauh Karena ada gitu ya, secara tertulis juga di aturannya. ada hukumannya juga. Hukumannya kalau nggak pakai masker, kemarin waktu berkendara nggak pakai masker ditilang 150.000 ya. Lalu kegiatan baru kita. Pembentukan keyakinan kelas. Kemarin kita sudah, harusnya ini kemarin diseminasi sebelum kita melakukan keyakinan kelas di kelas. Bersifat abstrak berupa pernyataan universal. Jadi keyakinan kelas itu bersifat kata yang baik. Kemudian dibuat adalah pernyataan positif, tidak ada kata tidak. Ya. Sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Gitu. Nih. Jadi membuat kata tidak boleh melibatkan Ya, kayak tadi pagi kita tidak boleh mengganggu dan mengajak bicara teman. Nah, itu tidaknya diganti dengan kata lain. Kata lain supaya semakna tapi tidak pakai kata Tidak. Ya. Kayak tidak bicara berarti kan diam. Jadi yang disebutkan kelas satu ya diam dan tertib saat berdoa. Nah, ini ada video. Bisa diputar tidak ya? Enggak ada suaranya nih. Posisi kontrol apa? Hukuman ini, penghukum ini.
Susi nangis. Kembang Kan teman. ditakut-takut isi lapor ke pelabuhan dari manajer. Tapi nggak ganti ya. Guru ya di sepatu. Nah tuh. Ella harapannya. Sekolah. Nggak dimulai kalau nggak ada mahasiswanya. Temannya menjadi korban dan jadi nggak suka sama bola. Pagi pun dia suruh maju. Belum tinggal dia. Sama seru kan loh. Ya, mulai khusus sapi ya. Nama kali buat. Itu saya meninggal. Nah, ini tadi contoh kontrol guru di posisi pembuku. Yang harusnya ketika terlambat kita menanyakan alasannya. Tanpa bertanya alasan langsung dimarahi, dihukumi, dihukum, bahkan teman-temannya ikut melempari.
Dan ketika kita melakukan restitusi itu harus sebaiknya berhadapan. Maksudnya kalau misalkan 1 atau 2 siswa yang bermasalah, berarti dia cukup anak yang bermasalah itu saja yang kita melakukan restitusi. Tidak seperti tadi yang ini guru ini yang di video langsung dihakimi di depan teman-temannya sehingga dia malu. Terus teman-teman yang lain pun tidak tambah baik, menghargai temannya, melindungi temannya, bahkan ikut melempari. Nah itu jadi baiknya kontrol guru kita yang kita terapkan untuk menghadapi murid-murid kita. Nih, segitiga restitusi. Proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita mengajukan pertanyaan dulu, yaitu meliputi yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini menanyakan bahwa semua orang itu punya tidak ada manusia yang sempurna, pasti melakukan kesalahan. Jadi kita kayak ngedem nih. Kalau kita waktu bicara dengan teman itu kayak menenangkan dia dulu. Ya. Kemudian setelah itu validasi tindakan yang salah. Kita meyakinkan anak itu tadi, anak yang melakukan kesalahan, dia menyadari bahwa apa yang dia buat itu salah. Yang terakhir menanyakan keyakinan, berarti bisa menyampaikan kembali keyakinan kelas yang sudah kita buat, menanyakan kepada dia apakah masih ingat. Ya, misalkan masih ingat nggak keyakinan kelas kita ketika berkelompok itu harus bagaimana? Nah, itu kita tanyakan ke dia, lalu dia akan menjawab, oh gini bu, itu kan masih ingat. Berarti dia menanyakan keyakinan apa yang sudah ada di pikirannya. Kemudian kita menanyakan solusinya, apa yang seharusnya dia lakukan, terus apa tindak lanjut atau perbuatan yang selanjutnya dilakukan setelah menghadapi peristiwa itu. Itu yang ketiga. Ini adalah tahap segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, membuat kesalahan bagian dari proses pembelajaran. Kalimatnya bisa berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu guru tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ya, kemudian yang terakhir bisa dengan kata kamu berhak merasa begitu. Misalkan anak itu tiba-tiba marah ke temannya. Kenapa sampai tadi kok marah? Jengkel bu, tadi aku diejek sama si B. Oh ya jengkel ya nggak apa-apa. Pasti semua orang yang diejek itu pasti jengkel. Ini termasuk menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Jadi berdasarkan perilaku setiap yang untuk memenuhi kebutuhan tertentu, kamu pasti punya alasan. Jadi kita tanyakan alasannya kenapa mereka melakukan kesalahan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari hari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi ada pertanyaan kenapa dia melakukan itu. Ini validasi tindakan yang salah yang dilakukan oleh murid. Menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari keyakinan kelas, dari sikap-sikap baik yang sudah ada baik dari dirinya maupun yang sudah ditanamkan oleh Bapak Ibu guru. Kita bisa menanyakan dengan kalimat
apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ini salah satu kalimat yang menanyakan keyakinan dalam validasi restitusi. Kalimat ini bisa tidak harus seperti itu, tapi sesuai dengan kondisi yang kita alami di lapangan. Sebenarnya segitiga restitusi ini sudah pernah kita lakukan, tapi ternyata yang baru kali ini ternyata ada namanya restitusi. Sebenarnya kita di kelas kita maupun di sekolah, kalau ada anak-anak yang sedang bermasalah, kita panggil di kantor, kita tanyai kenapa alasannya. Nah, sejak itu adalah praktek kita dalam segitiga restitusi. Terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah menyimak tentang diseminasi budaya positif ini, yang memang ini semuanya sudah pernah kita praktekkan di kelas. Cuma ada namanya, sebenarnya ada namanya tadi segitiga restitusi, kemudian ada teori kontrol, posisi kontrol guru, kemampuan dasar, kebutuhan dasar manusia yang dimiliki kita maupun yang dibutuhkan oleh anak-anak. Dengan demikian anak-anak bisa yang bermasalah bisa kita temukan solusinya bersama-sama. Ketika kita ada menghadapi anak-anak yang tidak baik di kelas atau melakukan hal yang buruk, kita bisa melakukan segitiga restitusi ini sehingga dia juga termotivasi dari dalam dirinya dan bisa menguatkan karakter baik yang ada pada diri anak-anak, tentunya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bapak Ibu, apakah ada tanggapan atau diskusi lagi? Atau pas? Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, kesempatannya. Nanti di lain waktu kita agendakan lagi untuk diskusi bersama tentang materi-materi yang lain yang kita bisa diskusikan bersama sebagai tambahan ilmu dan pengembangan diri kita, dan tentunya berguna untuk penerapan kita di kelas dan di sekolah kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Sami, guru kelas 3 UPT SD Negeri 122 Gresik, teman dari Bu Ana CGP Angkatan 8, akan memberikan umpan balik dalam materi diseminasi budaya positif. Setelah mengikuti diseminasi ini, saya menjadi lebih paham tentang segitiga restitusi, sehingga saya bisa menerapkan tahapan dalam menciptakan budaya positif, mendisiplinkan murid dengan baik di sekolah, terutama di kelas yang saya ampu. Demikian umpan balik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku jangan pulang dulu ya. Bu Ana mau bicara sebentar. Ya, tunggu di kantor ya.
Akbar tahu kenapa kok pulangnya terakhir? Tidak tahu. Begini Akbar, tadi Bu Hana dengar dari teman-teman ada laporan kalau Akbar ada masalah. Ada yang bisa Bu Hana bantu? Apa yang terjadi tadi? Iya Bu, tadi jam istirahat saya menendang dinding kantin Mbok Trem dan melempari sampah di depan pintunya. Kamu marah-marah sambil melempari sampah kantin Mbok Trem, begitu? Iya Bu. Ada yang ingin kamu sampaikan lagi? Saya kesal Bu karena uang kembalian saya tidak segera diberi, malah disuruh beli jajan lagi. Oh, begitu ceritanya. Baik, tidak apa-apa. Bu Hana tahu bagaimana perasaanmu. Memang kita akan merasa lega kalau kita sudah meluapkan kejengkelan, rasa sedih kita, ya. Namun yang tadi Akbar lakukan itu merugikan orang lain. Kantin juga menjadi kotor. Akbar tentu juga akan malu dilihat teman-teman. Terus pasti juga merasa tidak enak dengan Mbok. Dan itu akan menimbulkan masalah lagi. Iya Bu, maaf. Sekarang coba kita ingat kesepakatan kelas kita. Apa yang belum kamu lakukan? Kita harus bersikap baik dengan semua orang. Nah, kamu ingat itu. Kalau kejadian ini tadi, sampean menendang dinding kantin, melempari sampah, apakah itu sudah melakukan hal yang baik dengan semua orang? Tidak. Tapi kamu sudah lega kan sekarang? Menurut Bu Hana, ada cara untuk kita bisa meluapkan kekesalan tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurutmu, Akbar? Iya Bu, karena saya bisa menahan emosi dan lebih bersabar. Tidak marah-marah dan berbuat jelek sama Mbok. Nah, sekarang apa yang akan kamu lakukan? Saya harus meminta maaf sama Mbok dan saya akan lebih bersabar dan bisa menahan emosi. Baik, terima kasih Akbar. Kamu sudah mau cerita sama Bu Hana dan kita sama-sama sudah mencari solusi yang terbaik untuk masalah kamu. Mari mulai sekarang kita selalu mengindahkan kesepakatan kelas kita untuk selalu berbuat baik dengan semua orang. Bagaimanapun sikap mereka dengan kita harus tetap berbuat baik dengan orang lain. Ya Bu, sekali lagi saya maaf Bu, saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Baik, sekarang Akbar boleh pulang, istirahat di rumah. Sampai jumpa besok, hati-hati di jalan ya. Terima kasih Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.